literasi. Seperti yang kita ketahui, sebelum memulai suatu pembelajaran kita harus mengusut strategi agar pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu bisa mendapatkan hasil efektif. Nah, di sini untuk pembelajaran dan assessment literasi saya bagi dua. Di sini ada pembelajaran dan juga assessmentnya. Untuk pembelajarannya kita harus mempunyai beberapa strategi. Yang pertama di sini bisa kita dapatkan informasi dari guru kelas sebelumnya. Kalau misalnya saya saat ini mengajar di kelas 6, berarti kita bisa mendapatkan informasi keadaan peserta didik di kelas sebelumnya, itu di kelas 5. Seperti apa sih kemampuan, yang mana yang siswa sudah mahir, yang mana siswa yang masih berkembang, yang atau mulai berkembang. Nah, selain itu juga kita bisa melihat nilai raport sebelum di kelas 6, di kelas 5 itu nilai raport siswa itu seperti apa. Apakah di atas rata-rata ataupun cukup di KKM ataupun masih di bawah rata-rata. Nah, kembali ke informasi dari guru kelas sebelumnya itu, dari informasi guru kelas sebelumnya ini kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira bahan ajar yang kita akan susun atau dalam modul itu seperti apa, sesuai dengan kemampuan anak-anak yang telah kami dapatkan, dan juga bisa merancang media pembelajaran yang sesuai. Nah, untuk bahan ajar dan media yang disusun di sini kita bagi dua, yaitu untuk siswa yang sudah lancar dalam hal literasi membaca, maupun juga yang belum lancar, seperti itu. Nah, itu untuk pembelajarannya. Kemudian untuk asesmennya, asesmen literasi ini kita melaksanakan yang namanya asesmen awal. Untuk asesmen awal di sini saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes dan non tes. Seperti kita kalau tes itu kita berikan yang tertulis untuk mengukur sejauh mana pemahaman anak-anak dalam hal literasi. Kemudian untuk yang non tes ini kita bisa ada dua cara di sini. Yang pertama yang namanya pojok kelas. Di pojok kelas ini kita ada 4, kita tempelkan huruf, apakah itu huruf vokal atau huruf mati maupun kata. Dia ada berapa kata. Kemudian yang ketiga kalimat, yang keempat bentuk cerita pendek. Jadi kita buat di print, ditempel di pojok kelas. Nah, untuk melaksanakan non tes ini pojok kelas kita bisa nyuruh, misalnya kita panggil 4 orang anak, nanti bisanya kita ambilkan ujian, misalnya dia cabut, dia dapat yang huruf, bisa nanti anaknya coba misalnya si A baca huruf apa yang tertempel di pojok kanan kelas. Oh, huruf A, I, U, E, O, seperti itu. Kemudian kata misalnya nanti si B dapat kata apa yang bisa kamu baca tertera di pojok kiri kelas. Terus untuk kalimat bisa di belakang pojok kelas ataupun di depan kelas, seperti itu. Nah, tujuan semuanya itu adalah agar guru bisa mendapat gambaran sejauh mana kemampuan peserta didik itu, sehingga ketika merancang pembelajarannya adalah pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan karakteristik peserta didik. Seperti yang Pak Awi katakan, buku teks itu hanya sebagai referensi, karena buku teks itu tidak semuanya bisa mewakili karakteristik peserta didik itu. Nah, selain dengan cara pojok kelas, kita juga bisa mengasah kemampuan. Ada 4 di sini. Yang pertama kemampuan bertutur, kemudian pengetahuan latar, kemudian ketiga kemampuan kosakata. Nah, untuk kemampuan bertutur ini bisa mungkin guru mulai bercerita. Misalnya seperti di video tadi ada cerita apel dan jeruk, ya seperti itu. Kemudian pengetahuan latar, dari latar itu misalkan tunjukin gambar, ini apel, ini jeruk, kira-kira rasanya jeruk seperti apa. Ada yang manis, ada yang asam. Kemudian dari warnanya seperti apa, jeruk warnanya apa. Kemudian apel pun jenis-jenisnya, jenis-jenis jeruk itu jenis apa saja. Kemudian untuk di kosakata ya kita bisa buat
nilai buah-buahan ada banyak, contoh-contohnya seperti apa, jadi bisa anak-anak menyebutkan. Kemudian maupun mungkin pesertanya nama kendaraan atau alat transportasi dan sebagainya. Jadi tujuan daripada strategi pembelajaran maupun asesmen dilakukan ini tujuannya supaya adalah guru mendapat gambaran sejauh mana sih kemampuan dan karakteristik peserta didik. Jadi ketika kita menyusun modul ajar, menyusun materi pembelajaran, memang betul-betul materi pembelajaran yang kita lakukan adalah benar-benar 100% sesuai dengan karakteristik peserta didik di sekolah. Mungkin itu Pak Auli. Saya kira cocok sudah memang beliau jadi calon jadi gubernur. Ini bukan kampanye.